Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun berada, kembali lagi di podcast obrolan santri channel YouTube Santrilogi. Kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang rencana acara Haul Guru Tua tahun 2021. Jadi sekedar informasi bahwa Guru Tua beliau sapaan terhadap seorang tokoh ulama dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau adalah Sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang kita kenal dengan Al-Khairat. Kemudian Al-Khairat ini tersebar di beberapa kota, termasuk di Maluku Utara. Nah, di Maluku Utara ini Lembaga Pendidikan Al-Khairat kemudian tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Saat ini sudah bersama kami panitia dari kegiatan Haul Guru Tua tahun 2021. Saya sapa dengan hormat sahabat Kak Mujur Sumadayo. Ya, beliau ini pasti di kalangan Abnaul Khairat ini sudah mengenal beliau ya. Apalagi sepak terjang Haul, beliau pernah sukses membawa teman-teman Abnaul Khairat untuk mengadakan Haul Guru Tua waktu itu ya. Temu alumni pertama. Ya, temu alumni Al Khairat, Abnaul Khairat pertama 2017. Tahun 2017. Dan itu saya juga sempat hadir di Duafa Center. Itu luar biasa. Abnaul Khairat berkumpul, bernostalgia, kemudian bertemu langsung dengan Habib Segaf waktu itu. Habib Segaf. Ya, dari pengurus besar Al Khairat Palu bersedia datang ke Maluku Utara. Kamu Jur, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Sekarang menetap di mana? Di Ternate, tapi berkoordinasi terus ke beberapa tempat, terutama Weda dan Bacan untuk persiapan 2 event terakhir di acara Haul ini. Ya, Haul dan nanti HUT Al Khairat ke-91 di Bacan. Ya. Beliau mujur, semoga nasibnya juga Amin, mujur amin, ya. amin, tabarakallah. Karena nama itu kan doa, mudah-mudahan kemujuran beliau bisa tertular bagi kita juga ya. Tentang rencana kegiatan Kak, ini kapan rencananya mau diadakan Haul? Baik, sahabat santri yang saya hormati, terutama pihak yang menginisiasi studio ini, bahwa kegiatan Haul insya Allah kita laksanakan di Weda pada tanggal 22 sampai 23 Juni. Dan kaitannya dengan persiapan teknis, sekali lagi terima kasih alhamdulillah panitia memperoleh sokongan, dukungan yang sangat besar dari pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang ikut serta membackup panitia HUT dan temu alumni ini khusus untuk kegiatan Haul dengan membentuk panitia daerah, panitia lokal yang di-SK-kan oleh bupati sendiri. Nah, memang secara kebetulan kita terkonfirmasi karena konsolidasi kegiatan ini akhirnya menjadi tahu bahwa Pak Bupati, Pak Edi Langkara maupun wakilnya Pak Odeyani juga adalah Abnaul Khairat. Mereka setidaknya pernah mengecam pendidikan awal dasar Al Khairat di Ibtidaiyah di kampungnya masing-masing, di Weda dan di Patani. Oleh karena itu, sebagai alumni, sebagai warga Abnaul Khairat, kami sangat bersyukur bahwa momentum temu alumni yang dari 2017 kemudian 2021 ini mempertemukan banyak alumni Abnaul Khairat dari berbagai macam latar belakang aktivitas keseharian, sehingga kemudian menjadi saling kenal mengenal, tahu, dan memastikan bahwa benar-benar kita semua adalah keluarga besar Al Khairat. Ya. Baik, ya sekedar informasi juga, sebenarnya Haul Guru Tua ini tepatnya 12 Syawal. Ya, 12 Syawal kemarin sebetulnya hari Senin itu tepat Haul. Cuma mungkin karena acara ini harus disetting dengan baik,
agar lancar tanpa kendala. Makanya panitia mungkin mengambil tanggal 22 ya. Iya. Mulai 22 Juni itu kegiatan terpusat di Weda ya. Di Weda. Di Weda. Iya. Oh, saya baru tahu itu Pak Iya. Edi Langkara, Bupati Halteng itu ternyata Abna juga Abnaul ya. Khairat. Ya. Sebenarnya banyak juga Abnaul Banyak. Khairat. Iya, iya. Abnaul Khairat. Rata-rata dulu orang-orang belajar di madrasah itu Madrasah Madrasah itu. Al-Khairat. Iya, iya. Terutama yang sekolah sore. Iya. Yang sekolah sore, paginya sekolah SD, pulang makan, kemudian balik lagi sekolah sore, Dinia Al-Awaliyah. Dinia. Iya, iya. Itu terkenal sekali dulu. Iya. Kenapa memilih Halmahera Tengah? Iya. Jadi memang ini apa? Riwayatnya mungkin agak ke belakang. Jadi kegiatan haul Guru Tua ke-53 yang insya Allah dilaksanakan di Weda ini sebetulnya menjadi rangkaian dari satu event besar yang dicanangkan, yaitu peringatan HUT Al-Khairat ke-91 dan Temu Akbar Abnaul Khairat tahun 2021. Nah, di dalamnya ada event peringatan Milad Guru Tua yang sudah dilaksanakan kemarin di Tobelo tanggal 15 Maret, hari lahirnya Guru Hari Tua. lahir. 15 Maret, kemudian lanjut ke peringatan haul Guru Tua ke-53. Yang tadi seperti disinggung oleh sahabat, jatuhnya semestinya di tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Syawal. 12 Syawal, maaf, sorry. 12 Syawal bertepatan dengan 23 Mei 23 kemarin. Mei. Betul, Ya. betul. Cuman beberapa waktu yang lalu hasil koordinasi dengan pengurus besar Al-Khairat di Palu, itu awalnya pengurus besar juga merencanakan peringatan haul yang akbar juga di Palu pada tanggal 12 Syawal itu. Nah, kemudian di tanggal 29 Mei itu dilaksanakan peringatan haul juga di salah satu kabupaten basis Al-Khairat juga di Morowali. Nah, sehingga untuk Maluku Utara diminta untuk diagendakan pada bulan Juni. Nah, kebetulan dengan berkoordinasi ke Palu, kemudian dengan pemerintah setempat di Weda dan panitia daerah, kami bersepakat untuk mengambil waktu di tanggal 22 dan tanggal 23 itu agar jarak ke tanggal 30 nanti, karena ada satu event lagi. Tanggal 30 itu pelaksanaan HUT Al-Khairat 91 dipusatkan di Bacan. Nah, sehingga jarak waktunya tidak panjang. Nah, ini memungkinkan untuk pengurus besar Al-Khairat, Ketua Umum Habib Ali dan rombongan hadir ke Maluku Utara itu dalam satu kali perjalanan. Jadi menghadiri acara di Weda, lanjut dengan acara HUT Al-Khairat ke-91 di Bacan. Dan ini juga satu tradisi yang baru kita coba, karena selama ini juga hampir-hampir secara terorganisir, terkonsolidasi sebagai warga Al-Khairat, kita juga belum melaksanakan yang namanya peringatan secara terbuka, secara. Nah, mudah-mudahan momentum ini menjadi awal untuk kedepannya event-event semacam ini, menurut saya dan kebanyakan mayoritas Abnaul Khairat menjadi penting agar mengingatkan kita semua kembali akan warisan sejarah masa lalu, termasuk hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh sesepuh-sesepuh di Al-Khairat, termasuk bil khusus Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jubri. Baik, itu ya sahabat-sahabat kalian, Guru Tua beliau Al-Maghfurlah sebelum menetap yang kedua kalinya di Palu, sebetulnya beliau bersafari di Maluku Utara, termasuk Halmahera Tengah. Patani, Weda itu beliau singgah sebelum menetap dan mendirikan Al-Khairat di Palu, di Morotai. Jadi riwayat perjalanan dari Guru Tua ini sudah masuk ke berbagai pelosok di bawah sebelum merdeka sebelum merdeka beliau kita tahu transportasi waktu itu bagaimana perjalanan Ternate Weda saja waktu itu, Ternate Patani perjalanan laut. Jalan belum tembus, harus naik ini, tapi dengan semangat beliau bisa tembus sampai Patani, Weda, Morotai, dan kemudian bermukim di Palu dan mendirikan Al-Khairat. Kalau untuk pengurus besar Al-Khairat,
siapa saja yang diundang dan bersedia Iya, terkonfirmasi iya. akan datang di betul. Halteng di Haul. Betul. Jadi terkonfirmasi detik ini itu sudah pasti ketua utama dan keluarga. Ketua umum dan keluarga, maaf ya, Habib Ali dan keluarga. Ditambah dengan rombongan PB, pengurus besar Al-Khairat, kemudian ketua umum dan sekretaris jenderal Ikatan Alumni Al-Khairat Pusat. Iya. Ya, Jadi di Al-Khairat itu ada ketua utama, ada ada ketua umum. ketua umum. Iya, Ketua utamanya itu Habib Ali, Habib Sagaf. Habib Segaf, ketua umumnya Habib Ali. Habib Ali. Nah, Habib Ali ini terakhir saya juga pernah lihat itu beliau kunjungan di Tobelo ya. Ya, terakhir Tobelo. kemarin bulan Terakhir. Maret itu. Bulan Maret beliau kunjungi. Sebelum bulan Maret juga beliau datang Iya. kayaknya. Jadi untuk Tobelo itu Habib Ali ketua umum ini sudah sering. Oh, Sudah sering sekali ke Tobelo. Ya. Jadi mungkin secara ikatan emosional ya, keluarga besar Al-Khairat Palu itu tidak bisa terpisahkan Iya, dengan Maluku dengan Utara. Maluku Utara Iya. karena memang basis Al-Khairat di Palu juga di Maluku Utara juga besar. Ya. Betul. Kita tahu juga dulu dai-dai besar di Betul. Maluku Utara itu Betul. rata-rata jebolan Al-Khairat. Iya. Bahkan jebolan madrasah diniyahnya ya. Iya. Ya, karena dulu belum ada sanawiyah, aliyah belum ada. Iya. Ya, masih ada diniyah. Kendala mungkin Panitia secara teknis alhamdulillah. memang ya, maaf kepada seluruh kawan sahabat, pelaksanaan kegiatan haul hari ini yang juga event temu alumni ini seperti pengalaman kami waktu di 2017. Ya. Memang kegiatan yang menurut kami yakini positif, insya Allah bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi Yayasan Al-Khairat. Itu dengan modal optimisme, dengan modal keyakinan bahwa acara ini akan sukses dan insya Allah akan dibantu oleh banyak pihak, dan itu selalu terbukti, itu selalu terwujud. Memang untuk temu alumni kali ini ada bantuan dari pemerintah provinsi yang sementara masih dalam proses. Tapi bayangkan sahabat sekalian, anggaran bantuan yang masih sementara terproses, tapi sudah ada beberapa event yang sudah kami laksanakan. Mulai dari launching kegiatan TAA di Duafa Center di bulan Januari, yang anggarannya juga puluhan hampir ratusan juta. Kemudian kemarin di Tobelo Milad tanggal 15 Maret, Milad Guru Tua, juga hampir ratusan juta jalan. Dan insya Allah menuju tanggal 22 di Weda dengan estimasi budget yang mungkin ratusan juta juga, ini menjadi sumbangsi ya, bantuan dari berbagai pihak, terutama Abnaul Khairat, baik secara pribadi maupun dengan posisi kapasitas diri mereka masing-masing. Terutama untuk haul ini, apresiasi kami luar biasa. Terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Jadi memang ya, dalam riwayat kegiatan ini 2017 terutama saya lihat ya, itu luar biasa. Di mana Abnaul Khairat itu buat parade di jalan, terus foto guru tua di bawah. Itu satu momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah terjadi, dan membuka mata hati Abnaul Khairat bahwa Al-Khairat masih eksis. Karena mohon maaf. Betul, karena kadang-kadang banyak Abnaul Khairat, tapi di lembaga-lembaga Al-Khairat justru diisi oleh orang-orang yang bukan Al-Khairat. Nah, ini menjadi PR ya bagi Abnaul Khairat. Dan saya yakini juga Kak Mujur ya, sahabat depan saya ini punya pengalaman mengelola kegiatan seperti ini. Sampai ada kelakar-kelakar di kalangan Abnaul Khairat itu, sudah kalau ada Kak Mujur ya, pasti acara itu jadi. Amin. Ya juga ya, mungkin karena namanya Mujur ya. Mujur ya, kalau orang sini kan mujur itu nasib mujur ya. Jadi kira-kira apa itu? Kiat-kiat sehingga Kak Mujur ini kalau di kegiatan ada Kak Mujur selalu sukses acaranya. Jadi memang tadi ada semacam optimisme secara pribadi. Kemudian yang kedua ada keyakinan dalam
konteks jamaah Al-Khairat ini, Jamiah warga Al-Khairat, bahwa guru tua sesungguhnya keberkahannya itu akan memudahkan hal yang sangat sulit sekalipun. Karena cerita mengenai keberkahan, ya, sesuatu yang terjadi pada diri guru tua dan murid-muridnya di waktu itu betul-betul di luar nalar akal sehat ketorang semua, kita semua. Tapi itu tadi terjadi. Dan sebagai Abnaul Khairat, saya dan insya Allah semua Abnaul Khairat meyakini itu, bahwa sepanjang kita berbuat untuk Al-Khairat, kita melakukan hal positif sekecil apapun untuk Al-Khairat, maka insya Allah akan dibantu oleh guru tua. Dan itu pengalaman saya di lapangan, betul-betul merasakan itu, bahwa dalam posisi sulit apapun, insya Allah akan ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ya. Yang penting niatnya khidmat untuk Al-Khairat. Untuk Al-Khairat. Untuk harus kemajuan. lurus. Ya. Sehingga pada momen silaturahim ini, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa seorang guru tua pun ketika di akhir masa hidupnya, ini sejarah mungkin kita semua sudah baca, pada saat menyampaikan khutbah Idul Fitri terakhir di tahun 68 di Masjid Nur di Palu, itu sampai mewakafkan rumah tempat tinggal pribadi dan Al-Khairat secara kelembagaan ini kepada umat. Bayangkan, kepada umat, rumah tempat tinggal diwakafkan, ya, dan Al-Khairat perguruan yang dia dirikan dari tahun 1930 sampai tahun 69, yang waktu itu jumlahnya sudah 700 lebih cabang-cabangnya, diwakafkan. Luar biasa. Ya, ini penyampaian di Masjid An-Nur. Ini yang contoh-contoh positif yang semestinya diteladani oleh kita semua. Karena ya tentu mewakafkan rumah ini kan aset. Rumah aset. Beliau juga punya anak. Iya. Punya anak, punya istri, bahkan anak dari beberapa istri kan juga ada. Iya. Ya, beliau pasti memilih untuk mewakafkan rumah, itu sudah istilahnya sudah kesimpulan tertinggi. Iya. Ya, jadi mungkin ini spirit yang mungkin mau dibawa di Haul 2021. Ini yang selalu kita dorong. Bahkan ada cerita dari sejumlah Abnaul Khairat yang saya temui, bahwa pernah ada statement. Biasanya kalau yang tersimpan dalam bentuk catatan tulisan itu kalau syair. Nah, ini mungkin statement yang pernah didengar oleh 1-2 orang yang kebetulan bersama-sama dengan guru tua mungkin saat itu, sehingga populernya dibahasakan begini. Guru tua pernah menyampaikan bahwa aku titipkan Al-Khairatku ini kepada Allah dan Rasulullah. Itu artinya pernyataan ini seharusnya menginsafi kita semua, bahwa Al-Khairat ini betul-betul dibangun, didirikan oleh guru tua dengan fondasi yang sangat kuat. Sehingga sampai kapanpun insya Allah ya dimudahkan segala urusan dan eksistensinya tetap ada. Walaupun tadi ada problem, ada masalah. Ya, maju mundur mungkin itu sudah hal biasa, dinamika, tapi sebagai generasi muda Al-Khairat, sebagai Abnaul Khairat, mungkin ini menjadi tanggung jawab moral kita orang semua untuk terus melanjutkan cita-cita dan harapan guru tua. Ini substansi peringatan. Jadi haul guru tua. Apa yang telah diusahakan oleh beliau itu bisa tertular ke abna maupun khalayak umum tentang berkahnya beliau dalam berdakwah. Beliau ini sebetulnya guru tua ini kan pernah diusul untuk pahlawan nasional. Iya, betul. Cuman terkendala karena kewarganegaraan. Tapi beliau mendapatkan anugerah tertinggi. Satu tingkat lah di bawah pahlawan nasional. Betul. Ya. Jadi semua abna bisa menerima itu karena memang ada persyaratan administratif yang harus terpenuhi, diantaranya kewarganegaraan. Betul. Tapi di beberapa karya syair beliau tentang Indonesia juga lumayan. Betul. Dan sebelum ke Palu juga beliau Pekalongan, Jombang, Solo, Maluku Utara, Palu. Jadi guru tua itu murni menyebarkan ilmu bahkan rintisan beliau awal saat datang ke tanah Jawa yang saya hampir lupa nama sekolah madrasah dibangun, tapi kemudian berubah nama yang sekarang itu menjadi Yayasan Diponegoro. Di Semarang itu bisa kita lacak awal mulanya, akarnya itu dari
Oh, dari guru tua. Dari guru tua. Saat sebelum ke Palu yang Saat tadi sebelum, disebutkan. sebelum Al Khairat didirikan ya. Iya. Di Maluku Utara Al Khairat sudah berapa? Maluku Utara itu yang jelas sudah ratusan ya. Ratusan, ya. Tapi saya sempat cover data terakhir itu sudah sekitar 1.200 lebih ya, dengan 34 pondok pesantren. Ya, secara nasional ya. 24 pondok pesantren. 34 ya, pondok 34 pondok pesantren, madrasah-madrasahnya itu 1.200 lebih. Luar biasa. Ini karena keberkahan Ya, beliau ya. ya. Kalau tidak dibangun dengan Itulah. ikhlas Itu yang tadi. pasti terkendala. Ya pasti sudah tinggal Ya, nama tinggal lah nama begitu. ya. Ya. Karena perlu orang-orang diyakini. sekelas guru tua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Iya, itu iya. meletakkan fondasi Iya, ilmu iya, itu. iya. Mungkin biasa. disitulah penting untuk kita yakini bahwa dalam ajaran ya, doktrin kita sebagai Muslim, sesungguhnya mereka itu tidak mati, Oh iya. mereka itu tetap hidup. tetap hidup. Ya. Apapun yang sudah mereka tinggalkan, ya insya Allah akan tetap eksis, tetap berjalan. Berjalan. Halmahera Tengah sebagai Halmahera Tengah. tempat haul, acara haul. Ya. Ini kan jauh Pak. Dari Ternate ini Kak, Ternate jauh dari Weda. Ya. Undangan nanti teknisnya seperti apa itu kalau Iya. mau kesana? Jadi panitia daerah terbuka ya, ahlan wa sahlan kepada seluruh abnaul khairat yang mau hadir ke Weda ya. Jadi insya Allah sampai tanggal 10 Juni nanti panitia baik di provinsi maupun di kabupaten sudah bisa mengidentifikasi berapa jumlah yang hadir, terus dari titik mana saja, dari 10 kabupaten kota semuanya, dan tinggal nanti kita mengatur rute masuknya ke Weda, tentu melalui pintu Sofifi ya. Melalui pintu Sofifi. Memang pertama pilihan Weda menjadi tuan rumah pelaksanaan haul ya, guru tua ke-53, dan mungkin ini juga bisa dibilang terakbar untuk Maluku Utara ya. Terbesar lah untuk Maluku Utara selama ini terbesar ya. Karena di Weda itu betul-betul Al Khairat kiprahnya di sana dalam beberapa dekade terakhir betul-betul hilang, ditelan bumi. Gila. Jadi sekolahnya ditutup, bahkan kepengurusan organisasi kelembagaan semacam Komda juga raib ya. Tidak Raib. ada ya, hilang. Komda, Entah kemana. kepanjangan Komda itu. Komda itu komisariat daerah. Komisariat daerah. Jadi perpanjangan tangan dari pengurus besar. Oh. Jadi turunnya ke Komil lalu ke Komda. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan dengan momentum ini ya, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kembali berbenah, baik dari sisi organisasi, Komda dan yang lain-lain, maupun dari sisi kelembagaan pendidikannya. Ada sejumlah sekolah juga di sana yang sudah ditutup beberapa dekade terakhir. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dihidupkan kembali. Bahkan saya sudah memperoleh penjelasan dari Pak Bupati sendiri dengan Pak Wakil bahwa 1 hari sebelum acara haul tanggal 23, di tanggal 22 itu akan digelar kegiatan napak tilas. Jadi rombongan ketua umum dari Palu bersama seluruh abnaul khairat akan difasilitasi untuk berkunjung ke tempat-tempat di mana pernah disinggahi guru tua. Termasuk titik terjauh itu di Patani. Patani, ya, Ya. betul Patani. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan semangat napak tilas ini ya, sekolah-sekolah yang sudah ditutup atau tidak ada itu diadakan kembali. Kemudian sesegera mungkin struktur organisasinya berbentuk Komda itu dibentuk dan lain sebagainya. Harapan kita seperti itu. Ini menarik tadi. Al Khairat sampai tutup di satu daerah itu sebetulnya miris ya, mohon maaf, Iya, bisa dikatakan betul. miris karena tidak sedikit abnaul khairat Betul. ya di Maluku Utara. Saya sebelum beberapa hari yang lalu sempat bercerita Ya. dengan guru saya, guru ngaji saya pertama. Memang orang Diniyah Al Khairat. Amin. Itu Al Khairat Moti. Iya, iya. Al Khairat Moti itu termasuk ya bisa dikatakan legend lah. Iya, Karena banyak guru yang lahir di sana. iya. Ya. Beliau menceritakan bahwa Al Khairat Moti sekarang bukan tidak ya. Dibilang mati tidak,
dibilang hidup Iya. juga tidak. Iya. Sampai beliau meneteskan air mata. Jadi saya di parkiran, beliau tidak turun dari mobil, bercerita sambil menangis. Beliau ingat masa-masa kejayaan Al-Khairat Moti, mana orang datang ke Moti, sekolah madrasah di sana ya. Kemudian di sana juga ada guru yang memang pernah bertemu dengan guru tua. Iya, masih ada. Ustadz Abbas. Ustadz Abbas. Ustadz Abbas. Ustadz Abbas. Terus di samping Alhamdulillah masih hidup. iya, Masih Ustadz ada Abbas. sampai Ustadz Abbas itu diutus langsung dari Al-Khairat Palu. Iya. Ya. Oleh guru tua sendiri. Oleh guru tua sendiri. Oleh guru tua sendiri. Langsung ke Moti. Ustadz Abbas ini juga saya dulu waktu kecil kalau beliau ke Ternate, Nah. singgah di rumah saya Iya. sering tidur dengan beliau di masjid. Iya. Ustadz Abbas itu masih hidup. Masih hidup. Insyaallah. Nah, insya Allah di momen haul ini kita coba undang dan fasilitasi ya sesepuh guru Ustadz Abbas ini untuk hadir di Weda dan secara khusus menyampaikan, menceritakan kisah pengalaman bersama-sama langsung dengan Guru guru tua. Karena itu Iya. menjadi bagian dari susunan acara yang Iya. paten dalam pelaksanaan sebuah haul. Nah, sekaligus juga pembacaan manakib guru tua Manakib guru tua. itu oleh PB Al-Khairat sudah menyampaikan ke panitia untuk meminta kesediaan Pak Prof Gufran Oh, Prof. Ali Gufran, Ibrahim, mantan Ali rektor Ibrahim. yang juga Abnaul Khairat, Iya, ya, mantan mantan rektor ketua Unhaid. IKAL ya. Iya, iya. Alhamdulillah sudah bersedia dan kita berharap karena Pak Prof Gufran juga punya tulisan sendiri, punya naskah sendiri mengenai sejarah guru tua Guru yang tua. pernah dibacakan pada saat perayaan atau peringatan haul guru Haul tua di Guru Palu. Tua di Palu. Prof. Ali Gufran ya. Kemudian yang tadi gimana kemudian Abnaul Khairat ini menanggapi beberapa titik-titik sekolah-sekolah Al-Khairat Iya. yang tutup Iya, dalam iya, pandangan Kak Mujur? iya. Apa yang Jadi- kira-kira sebabnya apa? Iya, jadi memang sekali lagi kehidupan kita sekarang ini tentu agak berbeda. Bukan agak berbeda, tapi memang berbeda ya Berbeda. dengan pengalaman real lapangan ya oleh generasi-generasi sebelumnya, bahkan di zaman guru tua. Ya, memang tantangan-tantangan seharusnya bisa dan mampu kita jawab. Tapi lagi-lagi kembali kepada kesiapan kita secara individu Abnaul Khairat maupun secara kelembagaan. Nah, kendala terbesar ya yang selama ini terjadi dan itu diketahui oleh kita semua adalah tentunya soal fasilitas, termasuk dukungan dana dan sebagainya. Karena orang yang mengajar di Al-Khairat sekarang ini tentu tidak bisa lagi diposisikan sama dengan yang mengajar di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kalau dulu tinggal bawa kasbi, bawa pisang, selesai ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang orang sudah tanam kasbi lagi. Sehingga misalnya kalau ada penempatan guru, pertanyaannya kita adalah apakah dia bersedia untuk tinggal dengan dasar keikhlasan yang kuat untuk mengabdi di pelosok-pelosok ini problemnya. Nah, kita mungkin memiliki stok Abnaul Khairat, alumni yang banyak. Nah, pertanyaannya kembali, apakah kemudian kita ini siap atau tidak untuk terjun ke sekolah-sekolah yang sudah dirintis oleh generasi-generasi sebelumnya. Ini tantangan pertama, sehingga oleh saya berkesimpulan bahwa sebabnya adalah sebab kultural. Kita kembali kepada kita, Abna, untuk bagaimana menyikapi ini, sehingga ini harus dijawab juga dengan kegiatan kultural. Ya, gerakan-gerakan kultural. Yang kedua, ya sebabnya karena struktural. Ya, bagaimana organisasi yang berjenjang ini menyikapi ini, menyiapkan manajemen, ya, strategi dan lain sebagainya untuk menghadapi. Karena memang kita tidak akan bisa menghindar dari adanya tantangan-tantangan. Begitu. Kita tidak bisa menghindar dari persaingan. Ya. Betul. Ya, sehingga memang problem kita hari ini sebagai alumni, terutama IKAL, maaf ya, bagaimana kita memanage, mengelola sumber daya manusia alumni Al-Khairat ini untuk betul-betul berdaya guna bagi kemajuan Al-Khairat ke depan. Betul. Kita bisa berkontribusi baik membantu pembangunan fisiknya maupun menyumbangkan ide gagasan untuk pembenahan manajemen dan sistem pengorganisasian kegiatan pendidikan madrasah di waktu-waktu yang akan datang. Itu yang harusnya kita lakukan. Betul. Karena dipikir Abnaul Khairat ini banyak. Kok tega-teganya ada Al-Khairat mati di lumbung Abnaul Khairat. Ini kan berarti Abnaul Khairat banyak yang sedang tidur. Momentum haul 2021 mudah-mudahan Abnaul Khairat di seluruh penjuru Maluku Utara ini
bisa bangkit spiritnya kembali untuk bagaimana berkhidmat penuh dengan al khairat. Karena saya lihat beberapa sekolah baru misalnya yang didirikan mengatasnamakan al khairat, itu pun dengan modal mungkin pribadi seperti sahabat saya di Tobelo itu ya, Ikhwan Buaya di Luari itu mendirikan sekolah sendiri, terus gerakan teman-teman alumni seangkatan, kemudian terbentuk Abna Faduli, spirit semacam ini yang perlu dibangkitkan kembali, sehingga mungkin bukan tidak peduli Abnaul Khairat yang lain, karena menunggu momen di mana ini tempat kita berbagi untuk al khairat. Nah, salah satunya Abnaul Khairat dimanapun berada, kalau bisa sempat hadirlah di Kabupaten Halmahera Tengah, Haul Guru Tua yang ke-53 dipusatkan, Maluku Utara dipusatkan di Kabupaten Halmahera Tengah. Harapannya Pak Mujur dari kegiatan ini kira-kira apa? Memang kalau kita bicara harapan ini, insya Allah tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis. Tapi paling tidak di momentum Temu Akbar Abnaul Khairat 2021 dengan event haul dan insya Allah nanti HUT Al Khairat ke-91 dibaca nanti tanggal 30 Juni. Oh, ada agenda lain juga? Ada. HUT. Jadi setelah dari Halteng, Weda, tanggal 23 bergeser ke Halmahera Selatan. Iya, ke Bacan tanggal 30. Insya Allah sama-sama kita rayakan HUT Al Khairat ke-91 atau Harla atau Kahmilan. Serius sekali ya berarti ini ya. Jadi memang tadi rasa-rasanya ini satu pekerjaan besar yang lagi disiapkan oleh Abnaul Khairat, tapi tadi ada faktor lain. Faktor keberkahan sekali lagi. Kalau hanya karena semangat kita yang biasa-biasa saja, maaf, dengan motivasi A, B, C, D, mungkin tidak akan bisa. Tapi tadi insya Allah ada kemudahan. Ini menggabungkan beberapa event di satu waktu itu tidak gampang ya, di dua tempat yang berbeda. Terpisah pulau ini. Kemudian nanti di Haul Guru Tua 53 di Weda ini juga dirangkaikan dengan peresmian Madrasah Aliyah Al Khairat di Desa Foya, Kecamatan Kane Timur. Nah, itu juga madrasah itu juga tadi spiritnya ketika abna ini melihat, alumni melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Ikhwan dan kawan-kawan di Tobelo. Betul. Dengan memobilisasi alumni perangkatan, lalu kemudian membantu pembangunan fisik di sana. Di sana ada 3 lokal, ruang belajar dan 1 kantor ditambah musala. Alhamdulillah siap diresmikan tanggal 24 Juni. Itu semua partisipasi alumni lintas angkatan. Nanti juga di tanggal 30 Juni pada saat HUT Al Khairat itu juga rangkaikan dengan peresmian Madrasah Diniyah di Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur. Itu juga partisipasi dan sumbangsi alumni Al Khairat lintas angkatan. Oh begitu. Jadi ini yang penting ya. Mendirikan sekolah lagi atas nama Al Khairat. Soalnya ada juga sih Al Khairat beberapa yang tidak lagi bernama Al Khairat. Karena dinamika. Mungkin dinamika namanya. Mendirikan sekolah itu tidak gampang. Tapi yang harus diyakini itu spirit guru tuanya itu. Begitu. Apalah arti sebuah nama. Tapi nama yang diletakkan Al Khairat oleh guru tua, bagi saya pribadi itu orang bilang karamat lah. Tidak bisa menghindar. Bagaimana menyikapi itu? Kan ada Al Khairat yang sudah tidak Al Khairat lagi sekarang. Jadi memang tadi bahwa dinamika ini semestinya tidak perlu terjadi di lingkungan Al Khairat yang kental dengan doktrin keikhlasan. Artinya panutan kita adalah guru tua yang tadi itu, bahwa guru tua sampai pada rumah pribadi saja diwakafkan. Begitu. Guru tua mendirikan perguruan Al Khairat tidak dengan menggunakan namanya sendiri. Ini sebetulnya contoh nyata betapa keikhlasan bahwa ketika berbuat memang tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya sosial betul, demi kemaslahatan umat, bukan untuk diri, juga bukan untuk keluarga dan lain sebagainya, apalagi untuk kelompok. Karena kalau beliau memikirkan pribadi dan keluarga ya mungkin Al Khairat mungkin di Palu aja. Tapi karena
ikhlasnya itu Iya, tadi. iya, Seperti Nabi itu kan. iya. Nabi dakwahnya bisa menyebar sampai Betul. kita sini merasakan itu karena ikhlas. Paul guru tua di Palu kemarin bahwa kepada seluruh abnaul harat jangan tinggalkan al khairat. Itu intisari penyampaiannya. Yang kedua bahwa kalau betul-betul sebagai abnaul khairat yang tidak hanya sekedar mendengar cerita, tapi harus patut diyakini bahwa guru tua keberadaannya dengan jasa dan kontribusinya itu adalah sesuatu yang sangat terhormat ya, karena dibangun dengan dasar yang betul-betul kokoh, sehingga kalaupun ini kita lanjutkan maka insya Allah menjadi ibadah. Dan pasti dalam pemahaman kita semua apa yang kita lakukan terhadap sekolah, terhadap pendidikan, terhadap umat ini insya Allah akan sebagai jariah kita masing-masing. Itu yang semestinya kita yakini, sehingga hal-hal yang kemudian kontraproduktif, misalnya tadi berubah nama yayasan, ya, bikin yayasan yang identik dengan akhirat tapi bukan sesungguhnya akhirat dan sebagainya, tidak perlu terjadi. Betul. Kalau kita semua dalam komitmen seperti yang dimaksud tadi. Nah, oleh karena itu momentum haul, momentum milad guru tua dan HUT Al-Khairat ini mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh abnaul khairat bahwa perjuangan untuk memajukan lembaga pendidikan Al-Khairat itu perjuangan tak bertepi. Tidak akan ada ujungnya. Artinya, karena ini juga include dalamnya adalah sesungguhnya misi dakwah itu sendiri, ya. Karena Al-Khairat bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, keagamaan. Tentu include dalamnya sekali lagi misi dakwah Islamiyah, sehingga perjuangan kita secara nafsi pribadi maupun secara kelembagaan itu tidak akan ada ujungnya. Iya. Saya kira itu. Ya, ini menarik ya. Mengingat abnaul khairat ini kan sudah banyak, Ya, sudah besar. Ya, mungkin harapan tidak hanya lembaga pendidikan Ya. kelas SD, Ya. ibtidaiyah, ya, sanawiyah, aliyah, tapi Ya. juga sudah mungkin harus mendirikan kampus al khairat. ya, 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 sudah harus itu ya. ya. Atau rumah sakit kan Betul, bisa. betul. Karena memang sumber daya abnaul khairat Iya. ini juga sudah lumayan. Iya, iya. Memang wacana ke arah sana ada ya, terus bergelinding. Tapi kalau sudah semacam itu konsepnya, maka tentu kita akan kembalikan kepada struktural. Struktur, Karena ya, betul. yayasan ini sudah punya Oh, iya, lembaga iya, organisasi, betul. Ada pengurus ada besar. pengurusnya. Tapi paling tidak kita berkomitmen melalui jejaring abnaul khairat, ya, warga al khairat, bahwa misi dan cita-cita guru tua ini semestinya mampu kita implementasikan dalam konteks yang lebih universal tentunya. Jadi hari ini mungkin kita berada di ruang atau di rumah abna, di rumah al khairat, kita dorong, kita majukan al khairat, tapi sesungguhnya kalaupun ruang itu tidak dikasih, maka bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Ya, betul. kita bisa kreasi, melakukan atau melaksanakan misi yang sama pada situasi atau kondisi yang agak berbeda. Betul. Yang penting substansi dan tujuan utama itu Betul. Iya. dijalankan. Ini sebetulnya orang mau baca cerita banyak, cuma karena mungkin Ya. keterbatasan waktu ya. Amin. Ada hal-hal yang mau disampaikan terakhir kamu Jod? Iya, terakhir mungkin dari saya ya, mewakili abnaul khairat dan panitia HUT bahwa semoga acara silaturahim dan diskusi cerita semacam yang digagas oleh teman-teman sahabat santri ini terus ditingkatkan, dilakukan, lalu semakin banyak mengcover kelompok komunitas atau kelompok organisasi yang lain dalam Ya. semangat kita berbuat mengabdi untuk kepentingan umat ini. Betul, betul. Saya kira betul. itu harapannya, dan sekali lagi terakhir terima kasih ya atas undangannya, atas kesediaan seluruh Ya, fasilitas baik. di mana panitia bisa menyampaikan, mensosialisasikan kegiatan haul guru tua. Benar, benar. Tahun Kami juga 2021. mohon maaf nih, Amin. mungkin pelayanan di studio gubuk kecil santrilogi ini. Amin, amin. Mudah-mudahan studio santrilogi juga kecipratan keberkahan guru tua. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Barakallah. Baik,
Sahabat Santrilogi dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kita, ngobrol santai bersama panitia Haul Guru Tua 2021. Saya mengutip perkataan Kak Mujur tadi bahwa perjuangan untuk akhirat adalah perjuangan yang tanpa tepi, perjuangan yang tidak ada ujungnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.